Murid baru yang beratnya kayak 2 ton ini baru saja pindah ke sekolah para berandalan, dan orang pertama yang mengantarnya keliling sekolah adalah si ketua kelas. Dia salah satu calon istri masa depan si cowok gendut ini. Ke depannya, dia juga bakal menarik perhatian cewek pirang paling cantik santero sekolah. Si cewek pirang ini bahkan rela datang setiap hari cuma buat mengganggu si gendut demi bisa pacaran dengannya. Kalau si raksasa ini setuju, wah, bisa kacau jalannya cerita. Tapi jujur, saya yakin banget kalau pada akhirnya si gendut ini lebih suka cewek berambut coklat. Di kantin, ada beberapa berandalan yang mau mengganggu ketua kelas 1 yang seksi itu. Mereka bahkan sempat mendorongnya. Tapi pahlawan super gendut kita langsung datang menyelamatkannya. Hero kita ini memang tidak pakai jubah, melainkan punya berat badan 2 ton. Hal ini bikin para berandalan itu emosi, lalu mereka kembali lagi buat membalas dendam. Tapi cuma dengan satu tatapan dingin, mereka langsung ngompol di celana. Kedamaian akhirnya kembali ke hidup si gendut, tapi tunggu, ada masalah baru yang muncul. Dia malah menarik perhatian bos besar di sana, karena dinilai merusak hierarki sekolah. Dia bakal kena bogem mentah sebagai hukuman. Awalnya, dia mengira serangan lawan sangat lambat, jadi dia menghindar dengan santai. Pukulan berikutnya pasti bisa bikin tulang patah, tapi dia langsung teringat janjinya pada sang ibu untuk bisa lulus sekolah dengan damai. Jadi dia diam saja dan membiarkan mukanya dipukul telak. Dia bahkan pura-pura kesakitan. Padahal itu cuma akting sematan. Si ketua kelas menyuruhnya ke ruang UKS, padahal dia sama sekali tidak merasakan pukulan barusan. Di dalam kelas, semua orang tampak mengejeknya karena sangat gendut. Dia terlihat seperti truk raksasa yang sedang duduk di atas kursi sekolahan. Memang sepasrah itu ukurannya, tapi semua ejekan ini akan segera berakhir setelah seorang perundung mencoba menghajar murid lemah, namun gagal total. Si perundung kesal karena ditertawakan dan berniat meluapkan amarahnya ke si gendut. Coba lihat ini, bocah ini sama sekali tidak tahu nasib sial apa yang menunggunya hari ini. Si gendut kita cuma berdiri diam seperti dinding benteng pertahanan yang super kokoh. Bocah sialan itu menggunakan seluruh tenaganya untuk melayangkan tamparan keras, dan tepat sebelum tamparan itu mendarat, serangan balik instan pun tiba. Dalam sekejap mata, si perundung kena hantaman sangat keras sampai pingsan setelah menabrak tembok kelas. Tidak ada satupun di ruangan itu yang percaya, bahkan si murid terkuat sekalipun. Konyolnya, si gendut ternyata melakukan itu sambil tidur. Tubuh si murid baru itu bergerak murni karena refleks saja. Beberapa saat kemudian saat pelajaran dimulai, seluruh kelas duduk sangat tenang tanpa berani bersuara, kecuali si korban yang pingsan tadi. Semuanya kompak memilih untuk tetap diam dan tenang. Setelah melihat gelagat aneh ini, guru mereka yang penasaran mengejutkan semua orang dengan menanyakan alasan di balik keheningan yang tidak biasa ini. Guru yang hanya meminta penjelasan itu malah disambut dengan teriakan histeris dari murid-murid yang mengaku kalau semuanya baik-baik saja. Pak tua itu kaget melihat tingkah aneh anak SMA ini. Mereka semua tahu betul jangan sampai rahasia ini terbongkar. Sang guru dan juga ketua kelas dibuat sangat penasaran oleh gelagat aneh ini. Sementara itu, salah satu pimpinan kelas junior tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri. Karena beberapa menit lalu, mereka semua benar-benar syok dengan apa yang baru saja terjadi. Semua orang mulai penasaran dengan si murid pindahan yang mengalahkan Hydra cuma dengan satu pukulan. Setelah itu, salah satu murid buru-buru berdiri untuk menyebarkan berita heboh ini ke seisi sekolah. Sebelum tiba-tiba seseorang memperingatkan seisi kelas kalau ucapannya ini khusus ditujukan untuk si murid baru penyelamat mereka. Bullfish mengancam akan merundung dan menyiksa siapa saja yang berani menyebarkan kejadian ini sampai hari kelulusan tiba. Dia lalu menegaskan kalau semua orang di sini pasti malas berurusan dengan si gendut. Cewek-cewek tukang gosip yang menganggapnya aneh pun setuju dengan hal itu, membuatnya kehilangan kata-kata. Hingga akhirnya, dia menyuruh anak buahnya membereskan kekacauan ini dan menyeret teman mereka yang pingsan ke kursinya. Bullfish mulai merenungkan kelemahannya sendiri, membuat yang lain heran. Beberapa saat kemudian, setelah kelas usai, dia dan teman-temannya berkumpul di tempat sapi. Saat ditanya soal keadaannya, Huang Xin menjawab dengan mulut yang nyaris, tidak bisa bicara kalau dia merasa seperti baru saja dijemput ajal. Ketika ditanya alasan mereka berkumpul secara diam-diam, sang ketua mengaku dia sendiri kurang yakin, tapi dia hanya ingin menginterogasi langsung orang misterius tersebut.
Tepat saat si gendut datang, Huang Xin yang baru sadar situasi langsung ketakutan setengah mati sampai mulutnya berbusa setelah melihat si murid baru yang mengerikan itu. Yung Hu menyuruhnya tenang, tapi bocah itu sudah terlalu panik untuk diajak bicara. Huang Xin langsung lari bersembunyi dari sosok yang dia anggap monster itu. Melihat kepanikan konyol ini, bosnya terpaksa melayangkan bogon mental ke wajahnya biar dia bisa tenang secara paksa. Semua orang dibuat heran dengan kebodohan bocah satu ini. Setelah itu, sang ketua junior berbalik menghadap si protagonis kita dan langsung menuntut penjelasan darinya. Nuk tiba-tiba berteriak sekuat tenaga, mengejutkan semua orang sebelum dengan santai berkata kalau dia cuma mau menjalani hidup SMA yang damai, lalu dengan nada mengancam meminta bantuan mereka. Saat anak-anak buahnya mengira ini adalah semacam ancaman maut, tiba-tiba pemimpin mereka malah mengulurkan tangannya ke si protagonis sebagai tanda persahabatan. Semuanya dibuat melongo melihat murid baru itu menerima jabatan tangan ketua mereka dengan akrab. Yung Hu berkata mereka harus bekerja sama agar bisa mencapai tujuan damai itu. Anggota geng lainnya pun heran kenapa masalah ini berakhir begitu damai. Jadi Bullfish menegaskan kalau keputusan ini sudah sangat tepat karena teman barunya ini sebenarnya orang yang baik hati. Salah satu dari mereka sempat memprotes karena si gendut sudah menghajar mereka. Tapi sang ketua membalas kalau mereka sendiri yang cari masalah duluan. Makanya mereka harus saling memaafkan dan akur. Akhirnya, satu persatu dari gerombolan itu memperkenalkan diri ke si protagonis dan berdamai dengannya. Kecuali si pingsan yang masih teler. Tidak lama kemudian, salah satu murid bertanya ke si gendut apakah dia sudah paham dengan semua aturan di sekolah ini. Tapi karena hanya dijawab dengan keheningan, dia sadar kalau si raksasa ini sama sekali tidak peduli. Akhirnya, bocah itu menjelaskan bagaimana semua orang terikat oleh aturan ketat di sekolah ini. Dia menerangkan kalau si protagonis harus tahu kalau setiap angkatan punya urutan kekuasaan dan pastinya memiliki seorang pemimpin terkuat. Bocah itu lalu memberitahu kalau pemimpin angkatan mereka baru saja terpilih baru-baru ini, dan saat ditanya siapa sosoknya, dia mengungkapkan kalau dia adalah si beruang coklat yang barbar. Orang yang menjelaskan itu kemudian ditanya, apakah status Parkour tidak akan tertandingi lagi. Jadi dia menjelaskan kalau gelar pemimpin itu bisa direbut oleh siapa saja yang mampu mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Meskipun tantangan itu sangatlah berat, para murid pun tahu kalau kehidupan sekolah mereka sangat dipengaruhi oleh siapa yang memimpin angkatan tersebut. Dan tepat saat dia hendak menjelek-jelekkan si pemimpin angkatan sekarang, mulutnya langsung dibungkam paksa. Si gendut kebingungan melihat teman-teman barunya mendadak gemetaran ketakutan. Ternyata Parkour bersama rombongan anak buahnya sudah datang ketika si barbar itu menuntut penjelasan kenapa mereka berkumpul di sana. Yung Hu beralasan kalau mereka semua kebetulan ada keperluan yang sama. Anak buah si beruang coklat langsung mengejeknya karena dianggap sok hebat dan sombong banget. Pemimpin angkatan yang emosi itu menyuruh mereka membelikannya roti dan susu stroberi. Tapi Yung Hu yang pembangkang dengan berani menolak sambil menyindir kalau tubuh Parkour sudah terlalu gendut untuk cemilan manis begitu. Sang pemimpin kelas yang terpancing provokasi itu langsung menyela dengan sangat kasar. Begitu dia membentak ingin tahu siapa yang sok jagoan, ucapannya langsung dipotong lagi oleh seseorang yang memintanya bersikap sopan dan mendesak gengnya untuk berhenti menindas murid lain. Pemimpin angkatan itu kesal setengah mati dengan kesopanan yang dianggap meremehkan tersebut. Lalu meminta penjelasan, tapi malah dicuekin begitu saja. Melihat situasi ini, salah satu anak buahnya memanfaatkan kesempatan untuk cari muka dengan menindas orang ketiga di sana. Sambil memasang muka seram, dia memberitahu Nuk kalau bos mereka ingin bicara dengannya. Tapi, karena tidak direspons, dia mulai mengejek berat badan Nuk, terutama ukuran dadanya yang terlalu besar. Tiba-tiba, bocah itu sadar kalau si protagonis adalah orang yang sama yang kena pukul telak di kantin kemarin, lalu langsung menertawakannya habis-habisan. Dia mengancam bakal menciptakan momen memalukan ketiga buat si protagonis dengan memukul wajahnya lagi, mengira diamnya Noob karena ketakutan. Tapi tepat saat dia berniat mengejek topi pahlawan kita, lihat saja apa yang terjadi setelah ini. Si santuy dengan sopan meminta tubuhnya mengembalikan topi itu ke tempat semula. Senyuman pahlawan kita ini begitu hangat sampai-sampai si bocah gemetaran. Lalu dia mengambil topi si cowok santuy itu
dengan lembut sebelum mengembalikannya secara perlahan. Si beruang coklat kesulitan mencerna apa yang baru saja terjadi, dan tepat ketika dia bersiap melampiaskan amarahnya pada anak buahnya atas kegagalan yang sangat memalukan ini. Tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang, si bos langsung berbalik. Preman-preman muda itu kini berhadapan dengan segerombolan gadis, dan salah satu dari mereka bertanya, apakah ini tentang anak-anak tahun pertama? Si barbar mencoba bersikap sesopan mungkin, karena yang datang adalah murid kehormatan angkatan mereka, Kim So-young. Gadis ini punya kecantikan yang luar biasa, namun dia menyadari kehadiran protagonis kita dan merasa sangat jijik melihat penampilannya yang gemuk. Murid kehormatan itu ingin si beruang coklat ikut dengannya, karena Susi ingin berbicara langsung dengannya. Si badan besar pun semakin bersemangat, karena yang memanggilnya adalah Park Susi, sang idola senior dari tahun kedua. Setelah berkata begitu, dia dengan gembira bergegas pergi menemui gadis cantik tersebut. Kepergiannya yang mendadak membuat para anak buahnya keheranan. Jadi dia berhenti sejenak dan memberi peringatan kepada mereka. Begitu diperintahkan untuk mengurus orang-orang pembangkang itu, suasana aneh di antara para preman langsung berubah drastis menjadi atmosfer yang jauh lebih penuh kekerasan dan mencekam. Orang yang awalnya ingin merundung protagonis kita mendesak yang lain untuk segera menghentikan tekanan yang luar biasa besar ini. Begitu sadar suaranya tidak akan didengar, dia memutuskan langsung kabur sebelum hal terburuk benar-benar terjadi. Dan dalam sekejap mata, pahlawan kita beserta teman-temannya mendapati diri mereka terkepung rapat. Karena begitu sang pemimpin memberikan perintah, ucapannya adalah titah mutlak yang tidak boleh dilanggar. Jika ada yang berani mengabaikan perintah ini, dia sebaiknya kabur dan pindah sekolah saja, atau siap-siap menerima hukuman dari bos yang wewenangnya telah dia tentang. Intinya, saat pemimpin memberi perintah, tidak ada yang bisa membantah. Mengikuti logika itu, si rambut keribu menjelaskan bahwa sebagai anak tahun pertama, mereka wajib menghormati setiap ucapan pemimpin mereka, dan dengan begitu, dimulailah penindasan kejam saat dia melayangkan pukulan keras ke perut siswa pertama, membuatnya mengerang kesakitan. Siswa yang lain benar-benar tidak percaya dengan kekacauan ini. Nasanwo, yang menyaksikan semuanya, merasa sangat marah atas ketidakadilan tersebut. Para anak buah preman itu kemudian mulai mengejek tatapan tajam yang diberikan oleh Bulfis kepada mereka. Tapi coba lihat ini, tepat saat si Kribo bilang mereka tidak bisa berkutik, ucapannya langsung dipotong oleh protagonis kita, yang meskipun dirinya sendiri kesulitan untuk mematuhi peraturan sekolah, dengan tegas menyatakan bahwa siapapun yang menindas orang lain adalah musuh mereka. Salah satu siswa yang kesal dengan kata-kata mulia itu mengacungkan jari tengah ke arah si pahlawan, mengeklaim bahwa ucapan pemimpin adalah hukum mutlak. Namun dia langsung bungkam saat si gendut meninggikan suaranya, Duk menegaskan bahwa para perundung adalah musuhnya. Dan pahlawan kita pun memutuskan untuk menundukkan mereka. Sementara itu, di tempat lain di dalam sekolah tempat pertemuan menegangkan sedang diadakan, Zumbi menegaskan kepada atasannya bahwa si beruang coklat telah resmi ditunjuk sebagai pemimpin baru bagi anak-anak tahun pertama. Kabar ini membuat seseorang tertawa terbahak-bahak. Lalu ada yang bertanya kepada si anak rambut pirang. Menurutnya, siapa yang akan memenangkan pertarungan antara dirinya sendiri melawan sang pemimpin junior yang baru tersebut? Yongjun menegaskan bahwa si beruang coklat hanyalah junior lemah yang tidak ada apa-apanya. Si orang gila itu langsung berdiri dari kursinya, membuat zombie merasa tidak nyaman saat dia memintanya memperjelas apakah dia yakin akan menang atau tidak. Si pirang membenarkan hal itu dan mengeklaim bahwa si jangkung berkaus merang adalah sosok yang unik di angkatannya. Pada saat yang sama, protagonis kita yang menganggap anak buah preman itu musuhnya, memutuskan untuk memulai penaklukannya. Dan dengan itu, dia langsung melompat ke udara sebelum mengambil posisi bertarung yang disusul langkah berikutnya. Berkat kelincahan gerakan kakinya, segalanya kini sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Asli, ini gokil. Ternyata itu adalah teknik tari langka, jurus rahasia penyembunyi diri dalam asap yang langsung membutakan semua mata. Salah satu preman mengira dia melihat pergerakan dari pahlawan besar kita, jadi dia langsung mencoba melayangkan pukulan keras ke arahnya. Namun, serangan kuatnya itu lenyap begitu saja tanpa suara ke dalam asap tebal. Si penjahat yang kebingungan tidak bisa menemukan pahlawan gendut kita yang tiba-tiba muncul di belakangnya dan berbisik di telinganya, membuat jiwanya serasa melayang ketakutan.
Pada saat itu juga, preman tersebut terpental keras ke dinding. Dan saat yang lain masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, orang kedua langsung dikejutkan dan tumbang dalam sekali pukul. Si Kribo sama sekali tidak bisa mencerna situasi ini. Mereka semua sekarang berada di bawah belas kasih sosok baik hati yang terus-menerus menyembunyikan dirinya di balik kabut asap. Siswa itu merasa sangat ngeri. Dia berteriak bahwa teknik seperti itu sama saja dengan curang. Namun tepat di detik itu juga, dia menyadari dirinya sendirian di tengah lautan putih yang tak berujung. Namun, tepat saat asapnya mulai menghilang, si Kribo yang berdiri terpaku di sana merasa sangat kesulitan untuk mempercayai penglihatan matanya sendiri. Pada saat yang sama, di tempat yang aman, teman-teman si protagonis mulai memarahinya atas tindakannya. Hal itu membuatnya bingung. Kenapa mereka memilih kabur alih-alih melawan balik? Salah satu dari mereka menegaskan bahwa tamatlah riwayat mereka. Karena pelanggaran aturan ini pasti akan memicu campur tangan para senior. Sang ketua kemudian menegaskan bahwa dia sebenarnya akan ikut bertarung jika protagonis kita tidak mendahuluinya. Dan sekarang mereka harus benar-benar berhati-hati memikirkan langkah selanjutnya. Semua orang merasa ngeri karena para senior pasti akan mengusut pelanggaran mereka. Baru pada saat itulah sang ketua menyadari bahwa ada satu orang yang hilang dari kelompok mereka. Sementara itu, kembali ke si Kribo, anak laki-laki itu mendapati dirinya berada di hadapan aura yang sangat menekan. Begitu melihat kemegahan ini, si anak buah preman langsung mengiranya sebagai pemimpin asli kelompok itu. Orang ini tidak lain adalah si Hydra Malan yang baru saja terbangun dari tidur paksa. Ketika ditanya apakah dia adalah pelaku utamanya, siswa itu dengan yakin meyakinkan si beruang coklat bahwa mereka diserang oleh Hang Insin, tapi sang pemimpin masih merasa ragu. Para preman menegaskan kepada beruang coklat bahwa si cowok cungkring itu benar-benar menyerang mereka, dan sekarang pasti sedang bermain trik psikologis untuk menyembunyikan identitas aslinya sebagai bos besar mereka. Hydra meminta maaf sambil mengaku tidak tahu apa yang sedang terjadi, sebelum kemudian menyunggingkan senyuman jahat dan kembali berpura-pura tidak tahu apapun di hadapan mereka. Preman yang ketakutan itu langsung menunjuk ekspresi jahat di wajah si calon bos gadungan, membuat si Kribo terlihat seperti orang gila yang berhalusinasi di mata bosnya sendiri. Park kembali bertanya, apakah dia pelaku sebenarnya? Tapi Hang Insin membantah lagi sambil heran, apakah dia tadi benar-benar tersenyum jahat? Di saat itu juga, seseorang masuk ke gedung, dan tepat ketika beruang coklat sedang menginterogasi pemuda itu. Pendatang baru ini menegaskan bahwa sudah sangat jelas kalau Hydra bukanlah orang yang dicarinya. Bos yang penasaran itu langsung berbalik arah, anak buahnya tetap bersikeras bahwa mereka telah berhasil membawa dalang aslinya langsung ke hadapannya. Mereka langsung dibungkam oleh amarah sang atasan. Dengan begitu, si anak buah akhirnya menyadari bahwa dia telah salah menangkap siswa yang tidak bersalah sebagai pelaku utamanya. Di tengah kepanikan itu, beruang coklat akhirnya menyadari sepenuhnya bahwa tidak mungkin pemuda pirang yang kurus itu bisa menghajar anak buahnya. Ini berarti hanya Bullfist satu-satunya tersangka yang tersisa, dan kini mereka berdua berdiri saling berhadapan lagi. Park Duk mulai berpikir kompensasi apa yang harus dia minta demi membayar ketidakadilan ini. Namun, karena tidak mendapat jawaban, dia memutuskan membawa-bawa nama senior, mengeklaim Bullfist dan kelompoknya akan tamat jika mereka ikut campur, membuat lawannya langsung meminta maaf. Para preman menganggap hal ini sebagai kelemahan mental dan mulai menertawakannya habis-habisan karena sikapnya yang penakut itu. Namun bos mereka langsung menyuruh mereka diam dan menjaga sopan santun, membuat mereka langsung tertunduk bungkam. Yung-Hu ingin musuhnya melampiaskan hukuman kepada dirinya saja dan melepaskan teman-temannya. Keduk bertanya tentang nasib orang yang telah dia serang, dan dia bersedia menukarkan apapun demi kebebasannya. Melihat bahwa Hydra tidak melukainya secara langsung, beruang coklat menyuruhnya untuk segera angkat kaki dari sana. Anak laki-laki yang ketakutan itu menerima isyarat kepala dari ketuanya yang menyuruhnya segera pergi. Dengan begitu, Hang Insil yang merasa lega langsung berdiri, berterima kasih kepada ketuanya, lalu bergegas keluar ruangan. Sang pemimpin hebat itu kemudian teringat perkataan Bullfist dan meminta anak buahnya untuk tidak langsung tancap gas dari awal. Melihat bagaimana para preman itu sangat menantikan pembantaian ini, Yung-Hu bersiap menghadapi skenario terburuk. Siswa pertama berlari kencang ke arah Bullfist dan langsung melayangkan tendangan telak ke perutnya. Pemuda itu merasakan hantaman keras tersebut,
Sebelum akhirnya terjatuh telentang, bocah itu kemudian bersiap dan kembali menendang perutnya sekali lagi. Brown Bear melongo gak percaya pas anak buahnya mulai menginjak-injak musuhnya. Tapi begitu melihat targetnya masih bertahan dengan baik, Brown Bear langsung tersulut emosi. Afro, yang tadinya lagi asik menikmati momen, tiba-tiba dicengkeram bahunya dan dilempar begitu saja oleh ketuanya yang haus darah. Melihat kegilaan ini, Bullfist mulai mengira hal terburuk akan terjadi. Karena melihat bocah itu terlalu kuat menahan pukulan, sang ketua pun turun tangan untuk menghajarnya sendiri. Dia langsung mencengkeram kaki pemuda itu dan bersiap untuk memutarnya tanpa ampun. Semua orang dibuat sangat ngeri saat ketua mereka menuntut agar Yongwoo tidak melawan dan menyerah begitu saja dengan patuh, dan benar saja, tindakan brutal pun langsung terjadi. Tak lama kemudian, teman-teman Bullfist yang panik langsung berlari ke ranjangnya dan dibuat shock setengah mati melihat apa yang ada di depan mata mereka. Bocah itu malah menyambut mereka dengan senyuman hangat. Meski kondisinya sangat mengenaskan, dia tetap senang melihat sahabatnya. Namun, Jung Tae langsung meledak marah melihat kekejaman yang luar biasa ini. Tapi sang ketua menegaskan, kalau masalah ini sudah selesai, Jung Tae yang masih emosi dan berapi-api ingin pergi balas dendam, langsung ditahan dengan tegas oleh pemimpin mereka. Jung Tae gak habis pikir kenapa Yongwoo bisa setenang itu. Padahal luka-lukanya beneran parah banget, terutama kakinya yang patah. Tapi Bullfist malah beralasan kalau kakinya terluka akibat kecelakaan sepeda motor biasa. Dan sementara yang lain percaya begitu saja, Jung Tae masih menaruh curiga. Dia pun menanyakan apa rencana mereka selanjutnya pada sang ketua. Tapi cowok yang masih terbaring di rumah sakit itu mengaku gak tahu harus berbuat apa. Saat diingatkan kalau Brown Bear dan anak buahnya bisa saja menghajarnya lagi, bocah itu malah menenangkan gengnya. Dia bilang akan mengajukan tantangan BTS setelah pulih sepenuhnya nanti. Dia menegaskan kata-katanya sekali lagi dan meminta teman-temannya untuk selalu berhati-hati. Istilah BTS itu tentu membuat si anak baru kebingungan. Salah satu anak buahnya lalu mengingatkan sang ketua agar tidak usah mengkhawatirkan mereka. Bullfist bercanda kalau dia malah menantikan waktu santai di luar sekolah, dan di tengah obrolan hangat yang sedang berlangsung itu, Jung Tae menyadari kalau si cowok bertubuh raksasa itu diam-diam pergi meninggalkan ruangan. Saat semua mata tertuju pada pemimpin mereka yang terluka, mereka baru sadar si raksasa sudah keluar dan berjalan menjauh. Tepat saat itu, seseorang langsung berlari mengejar pria besar itu dan menanyakan tujuannya. Nuk pun langsung berhenti berjalan. Bocah itu mendesak si gendut untuk menghentikan apapun rencana gilanya sekarang juga. Jung Tae menegaskan kalau karakter utama kita bersalah atas kekacauan ini, seraya menyebut kalau seluruh kelompok mereka pasti sudah mengkhianatinya jika bukan karena bantuan tetangga sebelah. Jung Tae lalu menambahkan kalau Bullfist sebenarnya gak pernah menganggap pahlawan kita sebagai teman. Makanya dia malah membelanya di situasi sesulit itu. Bocah itu mengancam akan langsung melaporkannya ke senior jika dia nekat membuat kekacauan, yang langsung dibalas tatapan mata dingin yang menusuk hingga membuatnya merinding. Nuk akhirnya meminta maaf dan mengaku kalau dia memang agak brengsek. Siswa itu kesulitan memahami maksudnya. Jadi pahlawan kita meminta waktu 3 hari untuk merencanakan segalanya, menegaskan kalau dia cuma butuh waktu singkat itu untuk menyelesaikan semua masalah ini. Setelah itu, keheningan dingin yang biasa dari pahlawan kita kembali menyelimuti. Jung Tae masih bingung mencerna apa yang terjadi, sampai Nuk menenangkannya dan akhirnya menunjukkan lengan kirinya yang kekar. Bocah itu langsung melotot gak percaya. Apa yang dia lihat benar-benar sulit dipercaya. Apalagi saat sang raksasa berjanji untuk menebus semua kesalahannya, secara langsung, pahlawan kita ingin memberi pelajaran berharga pada siapapun yang berani menyakiti orang terdekatnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi masuk ke ponsel semua orang, termasuk Bullfist. Sistem pertarungan BTS resmi dimulai, dan tebak apa? Laga antar anak kelas 1 ini langsung bikin semua geger. Pemimpin tahun pertama, Brown Bear, ditantang untuk bertarung melawan seseorang yang membuat sisi sekolah tercengang. Karena lawannya adalah si anak baru bertubuh tambun yang selama ini dianggap remeh. Dengan tato legendarisnya yang kini terpampang nyata, pahlawan kita menganggap tindakan brutal selanjutnya murni sebagai pertahanan diri. Sistem pertarungan BTS sendiri memiliki beberapa aturan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat.
Aturan pertama adalah hanya mereka yang tidak punya koneksi dengan senior yang boleh mendapatkan tiket untuk menonton laga. Aturan kedua memaksa setiap pemimpin tingkat untuk langsung menerima tantangan dari pihak yang tidak diunggulkan, yang hanya boleh menantang sekali saja. Aturan ketiga menegaskan kalau pertarungan harus dilakukan dengan tangan kosong dan menjunjung tinggi sportivitas. Aturan keempat menyatakan jika si penantang berhasil menang dan menjadi pemimpin baru, semua siswa di angkatannya wajib tunduk tanpa kecuali, dan aturan terakhir menegaskan kalau keputusan mutlak ada di tangan raja sekolah. Menurut penjelasan Yonghu yang sangat berapi-api, semua aturan itu mutlak, tapi dia malah dipandang aneh oleh orang-orang di rumah sakit. Karena ketahuan bicara sendiri, wajahnya langsung merah padam karena dikira mengalami gangguan saraf otak. Tiba-tiba ponselnya berdering nyaring. Hydra menelepon untuk menanyakan situasi terkini di sana. Di sisi lain, Bullfist mulai memikirkan konsekuensi dari pertarungan gila ini. Sekarang di tengah arena, Nook siap melakukan hal gila. Lihatlah, dua raksasa ini akhirnya saling berhadapan untuk memulai pertarungan dini yang bikin sisi sekolah heboh luar biasa. Mengingat upacara resmi penobatan ketua kelas 1 bahkan belum sempat digelar, dari situ para siswa baru sadar kalau hanya orang-orang pilihan anak kelas 3 yang bisa memicu laga BTS. Membuat mereka penasaran setengah mata pada identitas asli pahlawan kita. Dan meski latar belakangnya masih sangat misterius, tak ada seorang pun yang berani membantah setelah mengetahui kalau laga ini sudah disetujui langsung oleh raja sekolah. Pada saat itulah anak-anak kelas 1 langsung tersentak kaget ketika rombongan yang ditunggu akhirnya tiba. Para senior kelas 2 melangkah masuk dengan santai, membuat sisi ruangan mendadak tegap demi memberi salam hormat. To Sang-wook, sang bos angkatan 98, sekaligus petarung terkuat di kelas 2, dengan nada kesal menanyakan apa penyebab kekacauan ini. Zombie menyahut kalau sisi sekolah sudah dibuat gempar, sementara rekan-rekannya nyengat diam membisu. Susi terus memandangi si raksasa yang tampak begitu tenang berwibawa, dan dia langsung terpesona karena cowok berbadan besar seperti itulah tipe idealnya. Setelah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan pahlawan kita, gadis itu tiba-tiba berlari malu-malu ke arah teman-teman sekelasnya. Beberapa siswa langsung ikut mengekor di belakangnya, sementara paras cantiknya sukses menyihir pandangan anak-anak kelas 1. Brown Bear yang terpesona juga termasuk salah satu di antaranya. Dia pun segera berbalik badan untuk menyapa para senior kelas 2 dengan sopan. Namun, para senior itu malah melotot ke arah si anak baru dan menuntutnya untuk membungkuk hormat. Meski begitu, mereka akhirnya memilih mengabaikannya dan terus melangkah maju untuk mencari tempat duduk yang nyaman. Saat ditanya tentang siapa dalang di balik semua keributan ini, Zombie menjelaskan kalau dia adalah murid pindahan yang baru masuk kemarin. Bos angkatan 98 itu mendadak tertarik pada si gendut yang nekat memicu BTS di hari pertamanya sekolah. Tepat pada saat itu, aura intimidasi yang sangat pekat tiba-tiba memenuhi ruangan. Mengetahui kalau para penguasa sekolah akan segera datang, seluruh anak kelas 2 langsung berdiri tegak. Bahkan Brown Bear dan si macan pun bisa merasakan tekanan yang luar biasa ini. Pemimpin kelas 2 bahkan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada kekuatan mutlak para senior mereka, dan benar saja, sosok legendaris yang ditunggu akhirnya menampakkan diri. Para siswa tingkat akhir pun resmi memasuki area pertarungan. To Sang-wook langsung menginstruksikan anak buahnya untuk berdiri tegap sempurna demi menunjukkan kesetiaan mereka kepada anak kelas 3. Seluruh siswa kemudian memberi hormat dengan satu suara yang lantang dan kompak. Senior nomor 4 mengeluh karena salam mereka terlalu bising, sementara nomor 6 berkomentar soal betapa lamanya laga BTS tidak digelar. Nomor 5 tampak lesu, sedangkan nomor 3 tetap tenang. Kim Tae-hee kemudian bergumam betapa sulitnya melihat sosok Sang-wook di sana. Sang ketua kelas 2 berusaha sekuat tenaga untuk bersikap serendah hati mungkin. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan untuk melihat situasi. Namun mendadak merinding ketakutan saat melihat satu sosok legendaris berdiri gagah di sana. Hanya dengan satu langkah kaki saja, sisi sekolah seolah dibuat bergetar hebat. Aura mengerikan ini tidak lain berasal dari sang penguasa tertinggi kelas 3, Ma Ok-pin, yang juga dikenal sebagai raja sekolah. Dengan begitu, sang penguasa mutlak sekolah akhirnya resmi memimpin jalannya acara. Semua orang langsung kembali duduk dengan tertib, termasuk sang raja. Semua mata memandangnya penuh kekaguman karena dialah yang memegang kendali penuh atas sekolah ini.
Tidak ada satupun orang yang bisa memalingkan pandangan dari penampilannya yang begitu karismatik. Ma Okpil mulai angkat bicara, menegaskan kalau dia akan berbicara singkat saja mengingat laga BTS sudah sangat lama tidak diadakan. Dia juga tahu kalau banyak siswa yang heran kenapa anak bawang tak dikenal seperti penantang hari ini diizinkan memicu laga BTS. Sang raja pun menegaskan dengan nada mengancam kalau itu adalah kehendak mutlaknya, membuat seisi ruangan langsung terdiam ketakutan. Setelah para bawahannya mengonfirmasi bahwa mereka paham, sang raja pun memutuskan untuk memulai perayaan meriah ini. Jadi, zombie bakal jadi wasit di laga kasta pertama BTS, mempertemukan sang ketua besar, si beruang coklat yang punya banyak pengikut, melawan anak baru yang cuma didukung segelintir teman, termasuk ketua kelompok mereka yang sedang cedera. Si rambut pirang menjelaskan kalau duel berakhir jika ada yang menyerah, tumbang, atau terjadi masalah. Sang senior lalu menyentuh area sensitif para juniornya dan menegaskan kalau cuma bagian itulah yang mutlak dilarang untuk disentuh selama pertarungan. Begitu aba-aba selesai, pertarungan akhirnya dimulai. Sorak penonton bergemuruh saat Park Ki-duk melayangkan pukulan pertamanya. Nuk langsung menangkisnya. Pertahanan besi milik anak baru itu juga dengan cepat mementahkan serangan kedua sang lawan. Sang ketua besar terus menghujani anak baru itu dengan badai pukulan. Tapi Nuk hanya diam bertahan. Hal ini membuat si beruang coklat naik pitam, karena dia menganggap minimnya perlawanan itu sebagai bentuk penghinaan remeh. Merasa diremehkan oleh si anak baru, dia mengamuk sejadi-jadinya. Beruang coklat langsung merangsak maju dan melepaskan rentetan pukulan super keras yang perlahan mulai mendesak Nuk mundur beberapa langkah ke belakang. Para anak buahnya bersorak gembira melihat aksi itu, tapi anak kelas 3 justru menegaskan kalau yang mendominasi duel sebenarnya adalah lawan mereka. Semua orang dibuat penasaran oleh si cowok baik hati yang tahan banting menerima semua pukulan. Tapi sadar gak sih justru si penyerang yang malah kelihatan ngos-ngosan dan kehabisan napas di sini. Park Duke sadar dia dalam posisi sulit karena meski terus menyerang, rasanya malah dia yang babak belur sendiri. Dan tepat saat dia mulai kebingungan menebak rencana si tokoh utama, Nuk justru menyapanya dengan nada santai seperti biasa. Menyuruhnya minta maaf saja, agar dia bisa memberikan sedikit ampunan. Namun si beruang coklat yang angkuh tentu saja menolak mentah-mentah. Hero kita pun menegaskan kalau ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memperbaiki keadaan sebelum terlambat. Sang ketua kaget setengah mati melihat dirinya begitu kelelahan dan dengan kesal menduga kalau rasa lelah ini pasti ulah seseorang. 3 jam lalu, si beruang coklat sempat memberitahu si Kribo kalau lawannya nanti adalah anak baru yang pernah dipermalukan oleh Sudako. Dan tepat ketika si kerempeng mulai sesumbar tentang betapa mudahnya tantangan konyol ini diselesaikan, dia mendadak menabrak seseorang. Preman itu langsung berbalik dan membentak orang tersebut untuk minta maaf, sebelum akhirnya tersadar kalau sosok itu adalah Sudako. Anak kelas 3 itu tampak sangat risih namanya dipanggil begitu saja. Membuat si junior langsung meralat ucapannya dan meminta maaf atas kelancangannya. Kakak kelas 3 itu kemudian menatap tajam raksasa di hadapannya sebelum menyindir betapa tidak tahu sopan santunnya aksi promosi ini. Sudako sangat tertarik pada ketua para junior baru itu, dan tepat ketika Gonawan muda mulai mengoceh, tidak sopan, si senior paling tua langsung menerjang ke arahnya dengan cepat hingga dalam sekirap wajah mereka hanya berjarak beberapa senti saja. Sudako tersenyum sinis, lalu menegaskan kalau beruang coklat pasti akan kalah telak. Si jangkung meminta kejelasan. Jadi Sudako menjelaskan kenapa dia mustahil menang melawan sang protagonis, mengejaknya sangat lemah, dan menyarankannya untuk berdoa agar laga ini dibatalkan saja. Meski begitu, anak buah si jangkung mencoba menenangkannya dengan dalih kalau kakak kelas itu cuma membual demi menyelamatkan mukanya sendiri. Namun perkataan itu tetap mengusik pikirannya hingga dia mulai meragukan kemenangannya sendiri. Lamunan si beruang coklat seketika buyar saat cowok baik hati di depannya mendesak dia untuk segera merespons tawaran tadi. Mendengar itu, sang ketua kelas kembali mengamuk hebat. Salah satu penonton menyadari kalau bos anak-anak kelas 1 ini tampak jauh lebih bernafsu dibandingkan saat dia berlaga di kompetisi kelas 1 dulu. Dia terus menghujani hero kita dengan tinjunya. Tapi anehnya, Nuk sama sekali tidak bergeming. Tubuh raksasa Nuk tampak semakin membesar saat dia mengaktifkan teknik penyerapan energinya. Semua penonton dibuat melongo tak percaya, begitu tekniknya sempurna.
Nuk menyindir lawannya yang sudah keras kepala menolak belas kasih yang sempat dia tawarkan sebelumnya. Dia pun teringat pepatah lama yang menyebutkan kalau semua orang harus diadu dengan lawan yang seimbang kekuatannya. Pemuda yang mengucapkan kata-kata itu terdiam sejenak untuk meresapinya, lalu memutuskan membuktikannya langsung dengan menerjang maju demi membersihkan dosa-dosa musuhnya. Sang protagonis menyuruhnya memperhatikan baik-baik. Sementara si beruang coklat mulai kewalahan menghadapi kekuatan aneh yang tiba-tiba meluap ini. Hero kita meluncurkan jurus pembersih hati kepalan kanan, pukulan seberat 50 pon, dengan satu tangan saja, lawannya langsung sadar kalau anak baru ini benar-benar gila. Dan seketika itu juga, si beruang coklat langsung dihujani pukulan tanpa ampun. Kondisi ini membuat Parky Duka benar-benar tersedak sampai kesulitan untuk bernapas. Para anak buahnya melongo tak percaya. Bahkan si Jangkung sendiri gemetar melihat kedahsyatan kekuatan musuhnya. Hero kita menyuruhnya segera meminta maaf agar semua urusan selesai, sambil perlahan merogoh saku celananya untuk mengambil sebungkus rokok. Wasit langsung melarangnya merokok karena menyalahi aturan. Sementara itu, beruang coklat yang ogah kalah diam-diam merogoh kantongnya lalu mengeluarkan sarung tinju besi tajam. Dia langsung menghantam kepala hero kita dari belakang, membuat teman-temannya menjerit histeris saat darah segar mulai terpercik ke lantai arena. Darah segar milik pria tak bersalah mengalir deras. Menyaksikan kecurangan itu, semua orang berteriak histeris menuduh beruang coklat telah melanggar aturan suci karena nekat memakai senjata tajam demi bisa menjatuhkan lawannya yang tangguh. Anak-anak kelas 2 langsung dibuat shock berat, bahkan Susi saja sampai melongo gak percaya melihat kejadian barusan. Sang wasit sendiri kaget, tapi tepat saat dia hendak mendiskualifikasi bocah itu karena memakai senjata, langkahnya terhenti oleh suara tawa keras. Dia mencoba memanggil si cetak, tapi lagi-lagi omongannya dipotong begitu saja oleh suara tawa tersebut. Dengan kesan, zombie berbalik untuk melihat siapa keparat kurang ajar yang berani tertawa. Namun dia seketika merinding ketakutan, karena sosok itu ternyata adalah sang raja sendiri yang sedang tertawa terpingkal-pingkal. Gelak tawa jahatnya membuat bulu kuduk seluruh murid merinding nyeri. Zombie berniat menghentikan duel, tapi bos 97 justru memaksanya untuk melanjutkan pertarungan. Tentu saja tidak ada murid yang setuju, karena aturan sakral telah dilanggar di depan mata mereka. Sang wasit mencoba mendebat, tapi keputusannya sudah bulat tanpa kompromi. Setelah berkata demikian, sang raja memerintahkan duel dilanjutkan sambil meneriakkannya ke seluruh penjuru sekolah. Gertakan suaranya saja sanggup menciptakan gelombang kejut dahsyat yang bahkan membuat beberapa siswa langsung pingsan di tempat karena tidak kuat menahannya. Anak kelas 2 itu kini sadar kalau dia sedang berhadapan dengan kekuatan absolut yang mustahil dilawan. Inilah wujud asli dari otoritas penuh penguasa tertinggi sekolah. Mau tidak mau, sang wasit pun terpaksa melanjutkan laga gila ini. Bulfis sangat geram melihat ketidakadilan tersebut. Dia pun nekat mencoba turun dari ranjang meski badannya masih cedera parah, sebelum akhirnya dihalangi paksa oleh suster penjaga. Hydra yang terguncang ambruk ke lantai, tidak habis pikir dengan kegilaan ini, mengingat sang protagonis sudah terluka dan terkapar lemas. Suzy pun ikut mempertanyakan keputusan mutlak sang raja. Sementara itu, beruang coklat yang sudah gelap mata mendadak teringat kembali ucapan Sudako kalau levelnya masih jauh di bawah si anak baru. Didorong teriakan sang raja untuk segera menyudahi laga, si barbar langsung menerjang maju untuk menghabisi hero kita. Namun tepat di detik kritis, seseorang menyelamatkan Nuk dengan menahan hantaman tinju itu, memakai wajahnya sendiri hingga dia tersungkur roboh. Sosok pelindung itu ternyata adalah Yongtai, aksi heroin yang langsung membuat temannya tercengang shock. Sang ketua kelas 1 kini dibuat bingung melihat dua rivalnya sudah tergeletak tak berdaya tepat di depannya. Namun di saat yang sama, penguasa tertinggi sekolah yang kejam terus meneriakinya untuk segera mengakhiri pertarungan konyol ini. Jauh di masa lalu, ada seorang pria yang kerap meluapkan kemarahan secara fisik dan verbal kepada seorang bocah. Bocah malang itu tidak lain adalah Parky Duke kecil, yang membenci kehidupannya sendiri, karena selalu dicap tidak berguna oleh pria tersebut. Beberapa tahun kemudian, di tengah pertarungan sengit, dia akhirnya menemukan jati dirinya. Pemuda itu pun mendaratkan satu pukulan telak berkekuatan penuh yang berhasil merubuhkan lawannya hingga tak berkutik lagi. Si beruang muda merasa sedikit berterima kasih pada sosok yang menyadarkan potensi besarnya ini setelah mendengar sorak-sorai dari anak-anak sekitar. Bocah yang dulunya mengira dirinya sampah tak berguna itu
akhirnya menemukan satu hal luar biasa yang sangat dia kuasai. Meski setiap duel selalu berakhir dengan musuh tersungkur di kakinya, Keduk menyadari kalau rasa hormat orang lain rupanya sangat bergantung pada seberapa banyak jumlah kemenangan yang sanggup dia torehkan. Itu artinya, dia wajib mengamankan kemenangan bagaimanapun caranya, karena kekalahan memalukan hanya akan merusak reputasi besarnya di hadapan para pengikut setianya. Tapi saat itu juga, dia dibangunkan dari lamunannya oleh si tokoh utama yang menyuruhnya fokus bertarung. Si beruang coklat langsung merinding ketakutan saat Nok bilang tidak ada jalan kembali untuk tindakannya. Bahkan anak kelas 3 pun bisa merasakan tekanan luar biasa saat Nok berkata dia akan membimbing anak itu ke jalan pertobatan. Detik itu juga, sebuah segel langsung diaktifkan. Pemuda bersenjata itu menyerang lagi, tapi Nok dengan sangat mudah menghindar, memakai teknik langkah mundur. Karakter utama kita langsung bersiap, bikin sang raja kaget setengah mati, dan akhirnya dia siap melepaskan pukulan mautnya. Nah, jurus pemungkas yang kita tunggu-tunggu akhirnya keluar juga. Semua penonton langsung melongo dibuatnya, terutama Park Hae-duk yang mendadak gemetaran melihat kekuatan sebesar itu. Begitu saja, pukulan terakhir mendarat telak, dan lewat kemenangan tak terduga ini, pahlawan kita akhirnya resmi dinobatkan sebagai bos 99. Dulu, saat Suzy melihat para peserta, pipinya langsung memerah, karena jatuh cinta setengah mati pada protagonis gempal kita. Dia sangat menyukai tipe cowok seperti Nok, terutama bagian perutnya yang bulat gemoy itu. Begitu melihat kepala Nok dipukul, Suzy langsung ngamuk, memicu senyum usin dari si anjing beagle Korea yang membuatnya agak malu. Tapi saat melihat pahlawan kita bertarung, dia sadar pilihannya sama sekali tidak salah. Tanpa ragu, gadis itu pun memantapkan pilihannya. Tidak lama kemudian di sekolah, beberapa anak kelas 1 dibuat heran setengah mati saat melihat Suzy anak kelas 2 berada di dalam kelas mereka. Mereka sangat terkejut melihat kehadirannya di ruang kelas yang biasa saja ini. Salah satu murid sempat mencoba mengambil kembali kursinya, tapi dia malah diancam dengan nada menyeramkan karena berani mengajaknya bicara. Si cowok yang ketakutan sekaligus tersanjung, akhirnya membiarkan Suzy tetap duduk di sana melihat si cantik yang galak ini mengobrol santai dengan Nok. Semua murid langsung iri setengah mati pada keberuntungannya. Young-hoo dengan sopan meminta Suzy keluar dari kelas mereka, tapi Suzy malah mengabaikannya sama sekali dan menganggapnya seperti angin, lalu saja saat diajak bicara. Enoka pun meminta hal yang sama, karena guru sebentar lagi akan datang. Suzy, yang terkejut melihat betapa rajinnya cowok taksirannya ini, akhirnya setuju untuk pergi. Tapi dia menegaskan, harus mendapatkan nomor teleponnya terlebih dahulu. Setelah urusannya selesai, gadis itu pun pergi sambil berteriak manja kalau dia akan menghubungi pacar tersayangnya nanti. Semua cowok langsung terbakar cemburu mendengar Suzy yang cantik memanggil ketua kelas mereka dengan sebutan Mesa itu, sementara si ketua kelas yang mengawasi dalam diam hanya bisa melihat barang di tangannya dengan kecewa. Tak lama setelah itu, seorang murid berlari masuk ke kelas 1 dan mengumumkan kalau bos baru mereka memerintahkan semua orang untuk segera berkumpul di aula sekolah. Mantan anak buah si beruang coklat langsung gemetaran ketakutan, ingat betapa buruknya mereka memperlakukan pemimpin baru ini. Namun, murid-murid lain justru terlihat sangat menantikan pertemuan penting ini. Tanpa menunggu lama, seluruh berandalan kelas 1 berbondong-bondong keluar kelas menuju aula. Saat pintu dibuka, mereka langsung disambut oleh tatapan-tatapan tajam yang mengancam beserta sosok punggung yang sangat tegap berdiri di depan. Murid-murid yang tidak tahu tujuan pertemuan ini merasa suasananya benar-benar mencekam. Dua preman sekolah terlihat sangat cemas dibanding yang lain. Namun, saat disapa oleh sang bos, si rambut keribu menjadi yang pertama menyapa balik. Setelah keheningan singkat, sang pemimpin baru berteriak sekencang mungkin untuk langsung menegaskan wibawanya di hadapan para murid. Pemuda berhati baik itu menegaskan kalau dia bukanlah bos, melainkan cuma bocah biasa dari ibu kota. Dia pun melompat turun panggung untuk menyamakan posisi sambil berkata mereka semua harus berteman baik. Para berandalan itu sempat kebingungan setengah mati. Nok menjelaskan kalau dia tidak ingin menjadi bos, melainkan sahabat mereka sendiri. Membuat Pulvis sangat tersentuh oleh kebaikan ini. Dia ingin dianggap sebagai teman yang selalu ada di saat sulit, karena suatu hari nanti mereka pasti butuh saling membantu. Nok juga menuturkan bahwa setiap orang itu berharga dan harus hidup dengan tujuan jelas, lalu melarang keras aksi pemalakan murid lain. Pemimpin baru kita ini
juga meminta mereka untuk selalu ingat bahwa bertarung itu harus melawan lawan yang sepadan. Pada akhirnya, si raksasa lembut meminta mereka bertaubat bersama agar bisa lulus dengan tenang, lalu menyuruh siapa saja yang setuju untuk berteriak lantang menyatakan kesediaannya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berteriak lebih dulu, namun hanya disambut keheningan yang canggung. Beberapa murid yang bingung mengira itu semacam yel-yel pertempuran sebelum akhirnya disusul teriakan Yung Tai, Yung Hu, dan Huang Xin. Seluruh teman sekelas pahlawan kita merespons permintaannya dengan sangat bersemangat. Akhirnya, hampir semua murid berteriak kompak menyatakan kesetujuan di hadapan pemimpin baru mereka yang tampak tersenyum puas. Pemuda itu menyadari betapa mulianya hati sang protagonis, menganggap Nook sebagai sosok luar biasa yang sangat berbeda dengannya. Sejak saat itu, Yung Tai mulai sangat mengagumi pemuda dari ibu kota tersebut. Lewat aksi itu, Nook berhasil merangkul banyak teman baru. Seminggu berlalu, para berandalan kelas 1 pun akhirnya benar-benar berhenti menindas murid yang lemah. Si kutu buku pamer kalau dia sudah berpangkat tinggi di game tersebut, membuat murid lain memohon untuk berteman dengannya. Ini menjadi bukti nyata perdamaian yang mulai tercipta. Di sisi lain, Suzy bertanya apakah Nook ada acara setelah sekolah selesai. Dia ngajak makan siang, karaokean, bahkan ke bilik DVD, bikin semua orang kaget setengah mati. Waduh, gerak cepat banget ya Neng satu ini. Sayangnya si cowok gembul menolak, karena sudah ada janji, membuat wajah Suzy cemberut curiga kalau Nook mau menemui cewek lain. Tapi tak disangka, Nook menjawab kalau dia ingin belajar bersama. Nook berencana belajar bersama dengan ketua kelas hari ini. Suzy langsung menoleh mencari sosok yang dimaksud, dan mengikuti arah pandangan murid lainnya. Dia melihat gadis berkacamata yang sedang sibuk belajar sendirian. Akhirnya si kakak kelas cantik ini membiarkannya belajar, tapi dia tetap menuntut sebuah kencan romantis keesokan harinya sebagai ganti rugi. Tiba-tiba Bullfish menyahut kalau dia dan teman-temannya sudah menyewa bus untuk besok, membuat Suzy sangat kesal. Gadis itu mengancamnya dengan hukuman berat jika berani mengganggunya lagi, lalu langsung mengusirnya pergi. Teman-teman Yung Hu merasa kasihan melihatnya tidak populer di mata cewek. Di hari yang sama sepulang sekolah, ketua kelas akhirnya bertemu dengan bos angkatan yang baru. Kim Ju berbisik kalau kehadiran mereka berdua bisa memicu masalah, membuat Nook bingung. Dia pun menjelaskan kalau hubungan dekat mereka tidak disukai oleh para senior. Sang ketua kelas ingin menghindari salah paham karena tujuannya murni hanya mengajari murid pindahan ini. Saat mendongak, dia mendapati si raksasa lembut sedang menatapnya dengan pandangan yang aneh. Saat gadis itu mulai bingung, Nook tiba-tiba mengusap kepalanya lembut sambil memujinya sangat menggemaskan, membuat wajah si ketua kelas langsung memerah padam karena salah tingkah. Tidak lama kemudian di sebuah kafe, sang ketua kelas mulai mengajari pahlawan kita pelajaran bahasa Inggris. Namun di tengah penjelasan, Nook malah mulai menguap lebar. Melihat hal itu, gadis itu menyudahi les hari ini yang langsung disetujui dengan senang hati. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk segera pulang, namun saat sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam tas, gadis itu mendadak melihat sesuatu di dalam ranselnya sendiri. Dia lalu menyodorkan obat luka pada Nook setelah melihat luka-luka akibat pertarungannya tempo hari. Meski sempat gugup menjelaskannya, Nook justru berkata kalau sang senior sudah memberinya obat yang sama sebelumnya. Mendengar itu, si ketua kelas berniat menyimpannya kembali dengan lesu, tapi melihat wajah kecewanya, pahlawan kita buru-buru menempelkan plester tersebut ke dahinya sambil mengucapkan terima kasih banyak, membuat gadis itu kembali tersenyum sangat bahagia. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua segera bergegas pergi agar tidak ketinggalan kereta sore. Sementara di tempat lain, mantan anak buah kedok tampak kebingungan menghubungi bos lama mereka. Salah satu dari mereka menanyakan pendapat si Kribu tentang bos baru mereka sekarang. Anggota lainnya menyahut kalau Nook tampak seperti orang baik yang sangat mudah diajak berteman. Namun, si Kribu masih sulit percaya sambil mengungkit kembali masa-masa kejayaan mereka bersama si beruang coklat dulu. Tapi tiba-tiba, dia menabrak seseorang di jalan dan langsung buru-buru meminta maaf atas kecerobohannya. Si preman mulai nyari gara-gara dengan akting tangannya kesakitan banget, bikin si cowok terpaksa minta maaf lagi sebelum pergi, tapi setelah itu, si Om malah nyuruh dia mendekat. Di sini Afro sadar kalau dia beneran masuk ke situasi yang sangat runyam. Temannya langsung mendesak agar berdamai saja, ribut gak jelas cuma bawa masalah.
Si cowok tidak punya pilihan selain nurut dan minta maaf sekali lagi. Si preman malah ngejek dia karena bersikap terlalu sopan. Lalu Mace, kalau anak zaman sekarang tuh beneran gak punya etika. Temannya berusaha menengahi dengan halus dan bilang kalau ini cuma salah paham. Tapi si Om malah langsung nonjok dia karena lancang mewakili temannya. Melihat kelakuan kasar pelaku kekerasan ini, Afro langsung maju menyerang. Tapi sayangnya meleset dan perutnya malah kena tendang telak. Pas anak SMA itu tersungkur di tanah, si preman malah ketawa ngejek. Dia langsung manggil komplotannya buat meroyok anak malang ini bareng-bareng. Habis itu, si cowok langsung dihujani pukulan sandal jepit bertubi-tubi sambil terus dimaki-maki. Tiba-tiba dia melihat ada batu bata di dekatnya dan mutusin gak mau mengalah lagi. Untungnya di saat kritis itu, teman-temannya Afro langsung bergerak buat nahan si Om agresif tadi. Dengan sisa adrenalinnya, anak SMA itu nekat mau ngehantam si preman pakai bata, bikin teman-temannya kaget setengah mati. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan kokoh menghentikannya. Pas anak SMA yang emosi ini menoleh untuk melihat siapa yang ikut campur, ternyata itu adalah seniornya. Sudoko, si preman berkaos kutang sempat ngamuk karena hampir dikepruk pakai bata, tapi Sudoko langsung gertak balik kalau dia sudah menghubungi pihak berwajib. Mendengar gertakan itu, para preman dewasa tadi terpaksa pergi dengan dongkol setelah disuruhinya oleh si anak SMA yang tahu kalau mereka gak mau cari masalah lebih panjang. Beberapa menit sebelumnya, saat sedang bekerja, si siswa tahun ketiga ini melihat ada keributan di dekat sana. Begitu tahu kalau adik kelasnya yang terlibat, Sudoko cuma bisa menghela napas karena mereka kurang kerjaan banget. Tapi setelah diperhatikan lagi, dia sadar kalau anak yang tersungkur di tanah itu diam-diam mengambil batu bata. Tahu rencana nekat si junior, sang senior langsung berlari kencang demi mencegah terjadinya kasus pembunuhan di tempat. Belakangan, para junior itu berterima kasih kepada sang senior yang menganggap aksinya biasa saja, membuat mereka membungkuk hormat sekali lagi. Afro perlahan mengangkat topinya untuk memastikan apakah seniornya itu masih ada di sana. Sudoko akhirnya angkat bicara, tapi saat para junior yang ketakutan mengira bakal dimarahi habis-habisan, dia cuma menasihati agar jangan merusak masa depan hanya karena emosi sesaat. Ucapan itu bikin mereka sangat tersentuh. Setelah berkata begitu, siswa tahun ketiga itu langsung berjalan pergi. Sudoko menyadari kalau dia barusan terdengar seperti orang tua, sebelum bosnya tiba-tiba berteriak menyuruhnya cepat kembali bekerja, membuatnya terpaksa lari pontang-panting. Pada akhirnya, anak-anak itu memutuskan pulang ke rumah setelah hari yang sangat melelahkan. Malam harinya, Afro mengirim pesan di grup obrolan menyuruh yang lain istirahat, sementara dia pergi mencari sang ketua yang mendadak hilang. Di tengah jalan, si anak SMA melihat seorang cewek bersama 3 orang cowok. Begitu tahu siapa cewek itu, dia merasa sangat kesal karena sudah berulang kali memperingatkannya agar jangan membawa cowok-cowoknya main dekat rumahnya. Namun kemarahannya langsung berubah jadi ketakutan setelah menyadari situasi sebenarnya. Karena 3 orang yang menggodanya ternyata adalah wajah-wajah yang sangat dia kenal. Si cewek langsung menjauh sambil menyuruh mereka berhenti. Tapi preman ini malah mau main tangan dan disinilah momen gila itu terjadi. Afro tiba-tiba melesat cepat buat menahan tamparan keras itu demi melindunginya, bikin si cewek benar-benar terpana. Si preman mulai curiga berat, siapa sebenarnya pengganggu sialan ini. Namun begitu dia melihat wajahnya dengan jelas, ternyata itu adalah anak SMA yang sama yang pernah dia pukuli sebelumnya. Hal ini membuatnya makin murka, karena mengira bocah itu adalah penguntit. Afro menyuruh mereka pergi dan berbohong kalau dia sudah menelepon polisi, yang justru membuat si berandalan makin naik pitam, karena berpikir si bocah remeh ini mencoba menakut-nakutinya dengan aparat hukum. Tanpa basa-basi, dia langsung menendang perut Afro sekuat tenaga, membuatnya tersungkur kesakitan di tanah, yang bikin si cewek menjerit ketakutan. Si anak SMA berusaha keras untuk bangkit berdiri kembali. Si cewek langsung meneriaki sang berandalan atas tindakan kasarnya. Merasa terganggu dengan teriakan mereka, pria kasar itu memutuskan untuk melumpuhkan keduanya, dimulai dengan menerjang si cewek. Beruntung, Afro kembali pasang badan untuk melindunginya untuk kedua kalinya, membuat dia kembali terkapar di tanah persis seperti kejadian sebelumnya. Tindakan anak SMA itu benar-benar memancing emosinya. Dia langsung menendang wajah Afro tanpa ampun sebelum mulai menginjak-injak tubuhnya. Berada di bawah kaki si berandalan seperti sebelumnya, membuat anak muda ini merasa sangat dongkol.
hingga matanya tiba-tiba menangkap sebuah batu besar di dekatnya. Saat melihat batu itu, pikiran pertamanya adalah memakainya sebagai senjata untuk menghabisi si pelaku kekerasan, namun di saat genting itu, dia mendadak teringat kembali kata-kata bijak dari seniornya. Hei merasa sangat kesal, karena teringat hal benar di saat kondisinya sedang sehancur ini, tapi untungnya, suara peluit polisi tiba-tiba terdengar nyaring, menandakan kalau para berandalan itu akhirnya ketahuan. Mendengar itu, komplotan berandalan tersebut langsung kabur tunggang langgan. Petugas polisi segera berlari mendekati Afro untuk memeriksa kondisinya, dan setelah memastikan dirinya baik-baik saja, Afro pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Si cewek sempat heran, karena ternyata Afro tahu cara berterima kasih, yang tentu saja membuat cowok babak belur itu merasa jengkel. Meski begitu, dia memilih tidak memperpanjang masalah, dan mengajaknya untuk segera pulang ke rumah. Cewek itu kemudian menggandeng tangan sang penyelamat saat dia minta dibuatkan makan malam, membuatnya langsung diomeli karena belum makan apa-apa seharian penuh. Keesokan harinya di sekolah, Afro menceritakan petualangan malamnya kepada temannya sambil terus mengeluhkan nasib buruk yang menimpanya. Di saat yang sama, salah satu dari mereka mendadak tegang karena melihat sang bos besar bersama rombongannya sedang berjalan menuju ke arah mereka. Mereka langsung berdiri tegap dan menepe saat sang bos lewat. Afro sempat mengintip untuk melihat apakah dia sudah pergi, tapi tebak apa yang terjadi. Si raksasa berhati lembut itu ternyata malah sedang menatap tajam langsung ke dalam jiwanya. Dengan gemetar, si cowok bertanya, apakah ada masalah? Bos 99 menegaskan kalau mereka sebenarnya tidak perlu menepi seperti itu. Afro merasa bingung saat sang protagonis menjelaskan kalau hal kaku seperti itu tidak perlu dilakukan di antara sesama teman. Dia lalu menyapa bocah bernama Doku, membuatnya kaget setengah mati karena sang bos tahu namanya, lalu menanyakan luka-luka di wajahnya. Saat Afro beralasan kalau dia cuma jatuh dari tangga, bosnya malah berteriak kesal, membuatnya bingung bukan main. Sang protagonis kembali berteriak kencang, menuntut untuk mengetahui siapa nama bajingan yang sudah berani melukainya. Doku berusaha keras mempertahankan kebohongannya. Kini dengan wajah yang sangat dekat dengan teman barunya, pahlawan kita malah bertanya apakah dia sudah sikat gigi, lalu berteriak menyuruhnya menjauhkan napas bau dan air liurnya itu. Rombongan anak buahnya langsung bersorak menyatakan kalau mereka juga siap bergerak. Dukungan mendadak ini tentu saja mengejutkan ketiga murid berandalan tersebut. Nok kini ikut mengamuk karena ada yang berani menyentuh temannya, Doku. Tidak lama kemudian, sang protagonis beserta kawan-kawannya pergi mencari orang yang mereka incar. Sudut kota ini terlihat sangat ramai dan meriah. Tiba-tiba Hydra berlari mendekat sambil bertanya, apakah mereka mendengar suara aneh di sekitar sana. Teman-temannya merasa penasaran. Lalu dia menjelaskan kalau itu adalah suara darah mudanya yang bergejolak hebat di tempat yang penuh dengan hiburan menyenangkan ini. Sambil berlari kegirangan dan berseru kalau dia akan pulang terlambat malam ini. Dia mendadak melihat seorang wanita cantik. Hydra langsung mendekatinya untuk tebar pesona. Tapi si cewek yang merasa jijik langsung menyuruhnya pergi sambil mengatainya bodoh. Cewek itu terus menghujaninya dengan berbagai makian. Karena merasa risih, ada cowok aneh yang berani mendekatinya. Setelah berkata kalau wajah Hydra sangat menyebalkan, dia langsung melenggang pergi begitu saja. Melihat kejadian tragis itu, teman-temannya cuma bisa merasa kasihan. Karena penolakan barusan beneran kejam banget. Diago kemudian meyakinkan sang protagonis kalau dia tidak perlu memaksakan diri melakukan pencarian ini demi mereka. Temannya yang lain ikut setuju karena mereka juga tidak yakin apakah si pelaku bakal ada di tempat ramai ini. Lalu menyarankan untuk pulang saja. Namun sang ketua bersikeras kalau mereka harus tetap bersenang-senang di sini. Di saat yang sama, Afro akhirnya berhasil melihat target yang sedang mereka cari-cari. Tanpa membuang waktu, pahlawan kita langsung memanggil temannya dan mengajak mereka untuk segera bergerak mendekat. Rombongan anak SMA itu pun segera berjalan menuju ke tempat si preman berada. Sayangnya, penjaga pintu yang melihat kedatangan mereka langsung mengusir mereka pergi, karena anak di bawah umur dilarang keras masuk ke dalam. Si raksasa baik hati ini bilang kalau mereka cuma mencari seseorang di dalam, tapi penjaga pintu benar-benar tidak peduli. Akhirnya pahlawan kita terpaksa mengeluarkan jurus andalannya, tatapan macan seksi. Dia langsung menyuruh mereka minggir dengan cepat. Ajaibnya, para penjaga yang tadinya galak melarang anak SMA masuk,
sekarang malah menyambut pahlawan kita dengan sangat sopan. Di sisi lain, teman-temannya yang menyaksikan kejadian itu cuma bisa melongo kebingungan di dalam gedung. Suasana malah sangat bising karena sekelompok preman sedang asyik berpesta dan saling membenturkan gelas mereka. Si preman pamer ke cewek di sebelahnya kalau dia kemarin tidak sengaja bertemu cowok menyebalkan yang sama. Waktu si cewek kapok, dengan sombongnya dia mengaku sudah menghajarnya sampai babak belur. Mendengar cerita itu si cewek merasa terhibur, tapi tawanya langsung terhenti seketika. Atmosfer ruangan mendadak mencekam dan semua mata tertuju ke pintu masuk, tempat sepasang tatapan tajam mengintimidasi mereka. Detik berikutnya, sang bos 99 melangkah masuk. Begitu melihat rambut kribo itu, si preman langsung mengenali si anak SMA dan tertawa terbahak-bahak. Mengejeknya pasti habis menangis mengadu ke teman-temannya. Hal ini membuat broku mulai merasa tidak nyaman. Temannya menegaskan kalau mereka cuma meminta maaf secara baik-baik saja. Namun si cewek langsung mengincar pahlawan kita, menatapnya tajam sambil memperingatkannya agar tidak ikut campur dalam urusan yang bukan urusannya. Siapa sangka, wanita dewasa itu malah tersipu malu melihat anak di bawah umur ini. Kesal setengah mati, si preman membenturkan kepalanya ke meja, teman-temannya pun mulai ketakutan setengah mati. Pria itu sudah sangat kesal dengan anak SMA gendut yang terus mengabaikannya. Karena tidak mendapat jawaban apa-apa, dia terpaksa mengulangi perintahnya untuk pergi dengan nada lebih keras lagi. Nuk menegaskan sekali lagi kalau mereka hanya ingin pria itu meminta maaf secara tulus kepada temannya. Namun bagi si preman, tuntutan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Karena sudah hilang kesabaran, pria dewasa itu langsung melayangkan pukulan keras. Tapi si raksasa baik hati ini dengan sigap mengaktifkan teknik rahasia untuk mengeraskan otot perutnya, menahan hantaman itu, sekaligus mematahkan tangan si preman. Lawan mereka berteriak kesakitan, tapi coba dengar apa yang dibilang pahlawan kita kepada temannya tentang keadilan yang pantas mereka dapatkan. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa seluruh geng mereka siap bermain kasar demi membela temannya. Si rambut kribo hampir tidak percaya mendengar kesetiaan luar biasa itu. Sang bos menjelaskan bahwa dia menganggap temannya seperti keluarga sendiri, yang berarti mereka harus selalu saling melindungi. Pahlawan kita juga meyakinkan Doku tentang hal tersebut. Dia menyadari betapa tidak bergunanya dirinya dan betapa konyolnya sang bos. Akhirnya, si kribo mengungkapkan rasa terima kasih mendalam dari lubuk hatinya, karena kini dia resmi menganggapnya sebagai pemimpin sejati. Setelah kos tangan yang cepat, Nuk bertanya kepada temannya, apakah dia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Si kribo tersenyum lebar lalu bertekad untuk menuntun para preman ini ke jalan pertobatan. Di hadapan musuh bertangan patah itu, sang protagonis langsung mengaktifkan teknik predator miliknya. Seketika, anak SMA tersebut memancarkan aura mengerikan yang sukses membuat semua pria dewasa di sana gemetaran. Menariknya, teknik dari bocah ingusan ini malah memberikan efek berbeda bagi para wanita di sana. Sementara itu, teman-teman si raksasa baik hati sadar kalau pertempuran seru baru saja dimulai. Si preman merasa sangat tersinggung. Nuk menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan ampunan lagi kali ini. Saat si preman mencoba memamerkan identitasnya untuk menakut-nakuti, pahlawan kita justru menyuruhnya berhenti bersikap kekanak-kanakan. Diselimuti amarah yang sangat meluap-luap, pria itu menuntut untuk tahu siapa sebenarnya bocah ini sebelum bersumpah akan menghabisinya. Tapi pahlawan kita dengan tenang menjawab kalau dia tidak perlu tahu hal itu. Sadar bahwa dialah yang bersalah, si preman pun semakin ketakutan setengah mati. Nuk lalu menjelaskan bahwa meskipun seseorang tidak bisa hidup seperti orang suci, setidaknya dia jangan sampai menyusahkan orang lain. Raksasa baik hati dengan sopan menyarankannya untuk memulai hidup baru. Namun tiba-tiba seseorang masuk mencari Jinsu, disusul sekelompok pria berjas mirip gangster yang langsung membuat anak-anak SMA itu waspada. Preman tersebut mulai tertawa puas, merasa bahwa anak-anak yang menyerangnya sekarang pasti akan segera tamat. Ketika pria perokok menanyakan Jinsu lagi, Hidro terkejut setengah mati karena dia dan teman-temannya sudah terkepung sepenuhnya oleh para pria berjas. Tiba-tiba, muncul seseorang dari belakang yang penasaran mengapa ada banyak bocah di tempat ini. Huang Xin berkeringat dingin saat orang itu mendekat, bahkan Jung Tai dan Yung Hu pun ikut bersiaga penuh, sampai akhirnya langkah pria itu terhenti. Alumni bertubuh raksasa itu memperkenalkan diri sebagai lulusan angkatan 94 dari sekolah Guyan
dan menyuruh anak-anak SMA ini memperkenalkan diri. Mereka langsung sadar situasi sedang gawat karena berhadapan dengan senior legendaris dari sekolah mereka sendiri. Saat mereka berbisik bingung, apakah berlutut minta ampun bisa menyelamatkan nyawa mereka, keheningan tersebut justru membuat si alumni tua itu semakin naik pitam. Jung Kai mencoba beralasan kalau mereka cuma kebetulan lewat saja. Tentu saja si senior sulit mempercayainya karena mereka sedang berada di dalam gedung yang dilarang bagi anak di bawah umur. Negosiasi gagal total. Si pemimpin langsung memerintahkan anak buahnya untuk membereskan para penyusup. Para pria dewasa itu tampak sangat bersemangat menghajar anak-anak sekolah yang kini benar-benar terjebak dalam masalah besar. Sadar salah melangkah sedikit saja bisa berakibat sangat fatal. Bullfist langsung meminta sang protagonis untuk memikirkan rencana darurat. Sang bos melangkah maju, diam sejenak mengamati keadaan di sekelilingnya. Si Kribo menegaskan akan terus mengikutinya apapun keputusannya. Sementara kedua temannya juga menyatakan sudah siap tempur. Terutama Hydro yang terlihat sangat bersemangat. Jung Tai yang sependapat juga meminta pemimpin mereka segera memberi perintah, menanti keputusan sang ketua yang kini malah tersenyum tipis. Nuk menjelaskan kalau bernegosiasi sekarang tidak ada gunanya, jadi tonton baik-baik saat mereka mulai bermain kasar tanpa membuat kerusakan berlebihan di tempat ini. Begitu sang pemimpin meneriakkan seruan perang, seluruh pasukannya langsung menyahut dengan suara yang sangat lantang. Anak-anak SMA itu berhasil mengintimidasi para pria dewasa, membuat si bos alumni makin murka melihat keberanian bocah ingusan ini. Tanpa basa-basi, alumni angkatan 94 itu memerintahkan serangan penuh. Anak buahnya langsung merangsak maju menghajar anak-anak yang menyambut mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Namun saat pukulan pertama dilayangkan, wajahnya malah terhantam dan pintu dengan sangat keras. Pelayan yang baru saja masuk itu ternyata adalah Sudako. Para junior sangat terkejut melihat kedatangan senior mereka dalam situasi kacau ini. Karena melihat anak-anak itu mengenali si pelayan, anak buah preman langsung menganggapnya sebagai bagian dari geng lawan. Sang senior lagi-lagi tertimpa sial gara-gara ulah para juniornya. Saat tiga penjaga langsung menerjang, murid kelas 3 yang waspada ini langsung menghindari pukulan pertama. Dia terus menghindar tanpa membalas sedikit pun. Sudako menanyakan alasan di balik keagresifan mereka, lalu merunduk menghindari tinju yang malah menghantam piring bawahannya hingga makanannya hancur berantakan di lantai. Kejadian ini benar-benar membuat Sudako kesal setengah mati setelah kembali menghindari pukulan. Kali ini dia mencengkeram kerah baju lawan, lalu menghantamkan lututnya tepat ke dagu pria itu. Setelah penyerang pertama tumban, pria kedua mencoba menyergapnya dari belakang. Namun si anak SMA langsung menunduk cepat tanpa memberi celah sedikit pun, lalu melepaskan pukulan uppercut super keras ke rahangnya. Pelayan yang sedang emosi ini belum selesai, dia langsung menghujani lawannya dengan pukulan bertubi-tubi sampai si anak buah preman tidak sanggup bertahan lagi. Sudako memutuskan untuk memberikan serangan pemungkas dengan tendangan dahsyat yang membuat pria itu terpental ke dinding. Melihat pemandangan mengerikan itu, penyerang ketiga langsung gemetar ketakutan saat menyadari giliran berikutnya sudah tiba. Satu hantaman super keras dari Sudako langsung membuat pria dewasa itu pingsan seketika. Di saat itulah, sang pelayan baru tersadar kalau pekerjaan sampingannya kali ini pasti akan melayang. Seluruh siswa berjuang sekuat tenaga untuk menumbangkan lawan-lawan dewasa mereka. Yah kecuali satu orang si Hydro malah sudah terkapar pasrah di atas lantai dingin. Si preman lagi asik-asiknya nginjek-nginjek dia. Tapi tiba-tiba ada tinju melayang yang bikin dia langsung terjungkal. Jung Tai pun buru-buru ngecek kondisi temannya. Tapi temannya itu bilang dia baik-baik saja dan malah melihat sesuatu di tanah. Remaja itu langsung panik pas tahu temannya yang berniat menolong malah mau kena serang bokon. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang langsung menubruk si penyerang sampai mental ke arah kaki kawan-kawannya sendiri. Ternyata itu si Dokko, yang langsung menyuruh temannya untuk tetap fokus. Jung Tai pun merasa sangat lega dan langsung mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelamatnya itu. Musuh yang sempat terjatuh tadi langsung bangkit berdiri dan mengancam kalau anak-anak SMA ini bakal membayar mahal perbuatan mereka. Sementara itu, dua bocah SMA lainnya malah sudah dikepung oleh gerombolan orang dewasa. Bullfist sekarang berdiri saling membelakangi dengan seniornya. Si junior langsung menuntut penjelasan setelah mendengar Sudako mengeluh tentang kekacauan yang mereka buat di tempat kerjanya. Si bocah akhirnya paham kenapa seniornya yang kerja sampai selarut ini
selalu kelihatan loyo di sekolah. Padahal bilangnya tidak masalah, Sudako pun langsung menegur juniornya karena kurang sopan, yang langsung dibalas si bocah dengan menyindir seberapa sering keluhan itu terjadi. Sang senior pun menegaskan kalau semua anak angkatan 99 itu sama saja di matanya, sambil menghantam salah satu musuh yang mengerubunginya. Di tengah keributan baku hantam itu, si karakter utama merasakan ada bahaya yang sedang mendekat. Tiba-tiba seseorang memuji aksi mereka dan menyindir kalau mereka bukan cuma anak SMA biasa. Bos preman itu tampak sangat bersemangat dan berkata kalau sudah lama sekali dia tidak mendapat kesempatan untuk menghajar orang kini. Kedua pemimpin itu akhirnya saling berhadapan satu sama lain. Yung Tai, Yong Ho, dan anak-anak SMA lainnya langsung menatap tegang ke arah kedua raksasa yang saling melempar pandangan mematikan. Si pria dewasa memutuskan untuk menyerang duluan dan dalam sekejap mata, sebuah tinju sudah melayang tepat di bawah topi si junior. Serangan yang tentu saja bisa dia hindari dengan sangat mudah. Jagoan kita tetap tenang dan terus mengelak dari setiap pukulan beruntun, meski beberapa di antaranya sempat menggores wajahnya sedikit. Tapi pada akhirnya, si pria dewasa berhasil mendaratkan pukulan telat yang mementalkan si minor gendut ini. Anehnya, ekspresi jagoan kita sama sekali tidak berubah, sementara lawannya malah dibuat kebingungan karena melihat betapa gampangnya dia menghindari semua serangan tadi. Hal ini justru membuat si pria dewasa makin bersemangat. Dia pun menyuruh pahlawan kita untuk berhenti berpura-pura lemah demi keselamatan nyawanya sendiri. Melihat bos mereka mulai melepas pemberat di tubuhnya, para anak buah langsung tahu kalau hari ini pasti akan ada yang berakhir di rumah sakit. Setelah pemberat itu jatuh ke tanah, jagoan kita merasa heran melihat beratnya yang cuma 1 kilogram. Si pria langsung merasa tersinggung karena merasa diremehkan oleh lawannya. Dia tahu betul kalau si karakter utama dari tadi sama sekali belum bertarung dengan serius. Pria itu berseru kalau kesombongan bocah itu bakal segera runtuh saat dia langsung menerjang maju dengan pukulan yang sangat mengerikan. Akibatnya, sang bos angkatan 99 langsung terpental keras menghantam dinding, membuat temannya panik setengah mati. Jagoan kita kini terkapar di tanah. Tapi si musuh yang sadar serangannya sebenarnya meleset malah menyuruhnya berhenti bersandiwara. Pria itu merasa sangat terhibur melihat insting bertarung si bocah yang luar biasa. Noah segera bangkit berdiri dan merapikan topinya. Melihat hal itu, si pria dewasa memutuskan untuk memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai alumni dari angkatan 94 legendaris bernama Lee Man-ho. Semua orang langsung melotot kaget begitu tahu kalau dia adalah alumni sekolah mereka. Apalagi dari angkatan 94 yang terkenal itu, jagoan kita pun dengan santun memperkenalkan dirinya juga. Lee Man-ho merasa heran karena dia sama sekali tidak pernah mendengar nama orang sekuat si raksasa tenang ini. Hingga akhirnya dia sadar kalau lawannya bukan berasal dari daerah sini. Hal ini membuatnya makin bergairah dan menantang lawannya untuk segera maju mendekat. Se-Yanwook berkata kalau dia sudah bisa mengukur tingkat kekuatan lawannya hanya dari serangannya tadi. Karena sekarang dia sudah berniat untuk bertarung dengan serius, dia langsung memangkas jarak dan bertanya kepada lawannya yang mulai panik apakah dia sudah menyerang dengan benar. Lee Man-ho dibuat tercengang melihat teknik yang dipakai sang jagoan, padahal dia sendiri harus berlatih mati-matian memakai pemberat demi bisa menguasainya. Dia sempat mengira kekuatan mereka seimbang, tapi kemudian sadar kalau karakter utama kita jauh lebih unggul dalam hal kecepatan murni. Nah, perhatikan baik-baik momen ini. Pria dewasa itu langsung terhantam keras ke tembok akibat pukulan anak di bawah umur yang bikin anak buahnya ngeri. Hantaman itu sangat kuat sampai meretakkan dinding batu bata. Meski sadar semuanya sudah terlambat, si pria malah tersenyum tipis. Dia heran kenapa si karakter utama cuma mendaratkan 1 pukulan saja dan sempat mengira kalau dia dianggap sebagai orang tua yang reput. Namun, si raksasa yang lembut itu menegaskan kalau haram hukumnya menghajar orang yang sudah tumbang di tanah. Meski mengagumi rasa hormat si bocah, Lee Man-ho memperingatkan kalau sikap lunak itu bakal dibayar mahal. Lalu dia langsung melesat maju dan melayangkan pukulan kilat. Jagoan kita yang berhasil menghindar awalnya tetap santai. Sebelum akhirnya sadar kalau pipinya sudah tergores luka, pria yang merasa menang itu langsung memutar arah serangannya dan mencoba melancarkan pukulan yang sama untuk kedua kalinya. Jagoan kita terus-terusan mengelak dari gempuran pukulan cepat itu,
membuat wajahnya mendapat 2 goresan baru lagi. Dia hanya terus menghindari setiap serangan tanpa pernah membalas sekalipun. Pada saat itulah, si pria dewasa yang sedang memperhatikan gerakan lawannya menyadari kalau dia sendiri perlahan mulai kehilangan kecepatannya. Blair Manlo kemudian langsung mengambil jarak dengan menghantam lawannya begitu keras hingga terpental sejauh beberapa meter. Pria dewasa itu mengakui kehebatan lawan mudanya dan membuatnya cukup terkejut saat menyatakan kalau bocah ini adalah orang pertama setelah ketuanya yang sanggup memaksanya mengeluarkan seluruh kekuatan penuh. Blair Manlo memperingatkan si bocah untuk bertarung dengan serius kalau tidak mau mati konyol saat menghadapi jurus andalannya yang disebut gerakan kecepatan ultra. Dan benar saja, si alumni legendaris itu langsung melesat maju menerjang si junior secepat peluru. Si pria dewasa merasa yakin kalau gerakan dari bos 99 itu terlalu lambat dibanding kecepatannya. Tapi saat dia merasa di atas angin, tahu-tahu wajahnya langsung kena bogem manta. Jagoan kita sukses menghantam mukanya dengan jurus andalan, bantahan kilat. Gila sih ini. Tidak ada yang menyangka kalau pria dewasa berotot itu bisa terpental menabrak tembok hanya karena ulah seorang remaja biasa. Para anak buahnya langsung shock berat dan sangat mengkhawatirkan keselamatan bos besar mereka. Blair Manlo teringat cerita dari seorang senior di kelompok jiwa kalau mereka pernah dikalahkan oleh kru hantu di ibu kota yang berisikan 2 orang misterius yang namanya sedang naik daun di seluruh penjuru Korea. Di saat kedua legenda itu membabat habis semua musuh, tidak ada yang mengetahui identitas asli ataupun motivasi mereka yang sebenarnya. Namun, bos besar yang berada di lokasi kejadian menggambarkan orang pertama sebagai sosok berahang kokor dengan tawa yang terdengar mengerikan mirip suara mesil. Sedangkan orang kedua memiliki lengan kiri penuh dengan tatu serta perut keras yang tidak bisa dihancurkan. Blair Manlo mengenali kalau teknik yang digunakan jagoan kita adalah sebuah serangan balik. Begitu sadar kalau penampilan si bocah sangat cocok dengan deskripsi sang bos besar, si alumni langsung paham kalau dia sedang berhadapan dengan sosok legenda dan seketika merasa ciut. Sementara itu, anak buahnya yang marah ingin membalaskan dendam bos mereka, tapi Blair Manlo langsung menyuruh mereka semua untuk menghentikan pertarungan. Pada akhir pertarungan, si pria dewasa mengakui kalau anak-anak SMA itulah pemenangnya. Sesaat kemudian, suara tawa yang sangat keras terdengar menggema ke seluruh sudut bangunan. Blair Manlo, yang sekarang duduk santai bersama jagoan kita tampak tertawa terpingkal-pingkal. Semua orang dibuat heran melihatnya, sampai akhirnya si pria menyadari kalau semua kekacauan ini hanyalah kesalahpahaman belaka. Dia kemudian menoleh ke arah si preman dan menegaskan kalau dia tidak akan sudi membantunya jika tahu dialah biang kerok masalah ini. Si preman hanya bisa tertawa cemas saat semua mata tertuju padanya. Sementara Blair Manlo menegaskan kalau dirinya bukan tameng yang bisa dimanfaatkan begitu saja. Mendengar ancaman itu, si preman langsung gemetaran ketakutan. Dia segera meminta maaf dengan suara yang bergetar hebat. Blair Manlo menyuruhnya untuk menghentikan semua ulah bodohnya dan hidup dengan jujur, yang dibalas si preman dengan meminta maaf sekali lagi. Si bos preman kemudian menegaskan kalau anak-anak SMA inilah yang sebenarnya lebih pantas menerima permintaan maaf yang tulus dari dirinya. Dan setelah menatap anak yang telah dia rugikan begitu besar, pria itu akhirnya meminta maaf dengan tulus, mengaku kalau dia cuma melampiaskan emosinya secara bodoh karena sedang mengalami hari-hari yang buruk. Si bos kemudian mendekati si Kribo dan menyerahkan keputusan akhir kepadanya karena dia yang paling dirugikan. Setelah berpikir sejenak, Doku akhirnya bilang kalau dia sudah menerima permintaan maaf itu dan memperingatkan si berandalan untuk berhenti bikin onar di wilayah kekuasaannya. Begitu si berandalan menyetujui syarat tersebut, si Yen Wook langsung menyuruhnya angkat kaki dari ruangan itu. Saat itu juga, preman itu minta maaf lagi, tapi pas mau pergi, tiba-tiba Blair Manlo mencengkeramnya dan mengancam bakal meremukkan tulang-tulangnya sendiri kalau dia sampai ingkar janji. Ketakutan setengah mati. Pria itu bersumpah bakal menepati omongannya sebelum akhirnya lari terbirit-birit keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Si Kribo melongo heran, kok masalahnya bisa beres secepat ini? Setelah itu, si alumni menjelaskan kepada juniornya kalau dia juga bersalah, lalu memberikan kartu namanya dan berjanji bakal membayar 2 kali lipat kalau mereka butuh bantuan. Dia juga menegaskan agar mereka menyimpan nomornya, karena cepat atau lambat mereka pasti bakal membutuhkan kekuatannya suatu hari nanti. Selesai dengan urusannya,
Le Manho langsung mengajak anak buahnya pergi, dan mereka semua dengan patuh langsung mengekor di belakang sosok yang mereka kagumi itu. Begitu orang-orang dewasa itu pergi, Hedra mengaku sempat mengira mereka gangster sungguhan. Kesalahan umum yang sering dibuat para junior, menyadari hari sudah larut dan besok ada kelas. Sang ketua menyarankan agar mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Tepat saat Yonghu hendak berpamitan pada teman-temannya, Doku tiba-tiba angkat bicara. Dia bersama kedua temannya langsung membungkuk hormat, sambil mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang sudah mereka berikan. Gulfes usul membalas budi dengan memberi waktu main di lab komputer. Tapi begitu si Kribo bilang itu tidak mungkin, semuanya langsung mendesah kecewa. Ketua mengingatkan sesama teman jangan terlalu kaku. Yung Tai lalu menanyakan tentang senior mereka yang pergi ke pekerjaan sampingannya. Menurut Gulfes, Le Manho sangat senang bosnya menelepon di saat tepat. Sementara di sekolah, sebuah rapat penting sedang diadakan di dalam ruang konferensi. Nah, situasi di ruang rapat tegang banget. Anak kelas 2 ketakutan, kelas 3 cemas, tapi si bos paling murka karena kursi para junior kosong melompong. Salah satu siswa tingkat akhir mengeluh. Katanya, anak baru sangat kurang ajar karena membolos rapat. Anggota terkuat lainnya menegaskan mereka butuh diberi pelajaran disiplin. Pandangannya lalu tertuju pada bos angkatan 98 yang memastikan kalau murid pindahan kelas 1 kenalannya akan tiba hari ini. Saat ditanya apakah mereka bisa diandalkan, wajah Changok langsung menggelap sebelum akhirnya tersenyum misterius. Sementara itu di lorong sekolah, tampak seorang murid laki-laki dan perempuan sedang berjalan santai. Mereka berdua kelihatan sangat tenang seolah tidak punya beban. Bos angkatan 98 menenangkan yang lain, menegaskan